Gedung GE itu mewakili grup perusahaan terkemuka di Indonesia. Salah satu anak perusahaan yang paling berkembang pesat adalah perusahaan konstruksi. Tak heran, konstruksi gedung GE juga unik. Kompleks gedung ini terdiri dari satu gedung utama dan satu tower, yang semuanya terkoneksi menjadi satu. Gedung utama pertama, yang berfungsi sebagai ruang interaksi perusahaan dengan urusan eksternal, terdiri dari 8 lantai. Lantai pertama terdiri dari sebuah lobi yang luas, 2 kafe, 1 galeri seni dan foto produk-produk GE, 1 restoran siap saji, minimart, musola dan aula. Lantai 2 hingga 4 adalah kantor-kantor rekanan dan CSR perusahaan. Sementara 2 basemen di bawah gedung ini digunakan sebagai parkir kendaraan untuk umum. Lantai 8 terdiri dari 2 area. Taman dengan pepohonan dan 1 ruangan tertutup terdiri dari kafetaria, klinik dan ruang istirahat untuk karyawan. Atap dari 1 ruangan ini juga difungsikan sebagai taman hijau dan beberapa pot bunga tanpa pohon, yang dikhususkan untuk lantai 9. Lantai 9 sendiri sudah masuk dalam area gedung kedua atau tower setinggi 23 lantai. Gedung kedua atau lebih sering disebut Tower GE, terdiri dari 23 lantai berisi kantor-kantor dari semua perusahaan dalam grup GE termasuk seluruh departemennya. Tower ini adalah gedung tambahan yang baru dibangun sebagai bukti pertumbuhan usaha yang signifikan. Hampir 2 tahun melewati masa pembangunan. 2 basemen di bawah Tower GE juga dipergunakan sebagai tempat parkir cadangan. Gedung utama berdinding kaca penuh dengan sudut sedikit cekung. Tower juga didominasi dinding-dinding kaca penuh yang menampilkan pemandangan tengah kota yang luar biasa. Tower ini belum sepenuhnya selesai dan saat Lili mulai bekerja, sedang berada dalam tahapan finishing. Melalui proses interior design, lantai 9 sebagai lantai penyambung 2 gedung ini juga menjadi area khusus untuk presiden direktur. Taman itu memiliki 2 pintu. 1 pintu untuk masuk ke bagian tengah gedung yang tepat berada di samping 4 buah lift. 1 pintu lain khusus ruang kerja presdir. 1 pintu untuk masuk ke bagian tengah gedung yang tepat berada di samping 4 buah lift. 1 pintu lain khusus ruang kerja presdir, dengan gaya modern yang kental. Gedung GE menjadi salah satu gedung prestisius yang cukup terkenal. Seharusnya sampai Lili harus terputar-putar tak tahu arah menyusuri lantai gedung pertama, hanya untuk mencari lift menuju ke lantai 5. Ke ruang hari departemen. Lebih dari setengah jam ia berputar-putar menyusuri dinding-dinding kaca yang mendadak seperti dinding-dinding labirin membingungkan. Ingin bertanya ia segan karena semua orang terlihat sibuk dan terburu-buru. Ketika akhirnya mata Lili melihat 2 pasang lift saling berhadapan, ia tak lagi melihat tanda larangan berwarna merah dengan tulisan peringatan di bawahnya di depan pintu masuk lift. Begitu pintu terbuka, ia langsung masuk tanpa peduli lagi. Ia sudah hampir terlambat dari jam masuk. Ding! Pintu malah terbuka lagi.
Padahal telunjuk Lily sudah berkali-kali memencet pintu agar menutup. Sabodo amatlah sama yang lain. Ia harus segera naik sebelum semua orang sudah berkumpul dan menganggap dirinya tak serius bekerja karena datang dengan waktu yang mepet. Lily menengadah, berusaha melihat pemilik tubuh tinggi menjulang yang baru melangkah masuk penuh percaya diri. Kemeja abu-abu yang membungkus dada bidangnya tampak datar. Nyaris tak terlihat helaan nafas terengah-engah seperti Lily meski hampir saja tertinggal lift. Kaki yang terbungkus celana berwarna hitam dengan sepatu mengkilap itu melangkah tenang masuk. Kepala Lily terus terangkat hingga tatapannya jatuh tepat ke wajah orang yang berdiri tepat di depannya, dan itu adalah Aji. Ujung kedua alisnya naik saat melihat Lily, membuat gadis itu melangkah mundur ke sudut lift. Mengkeret. Di belakang Aji ada seorang gadis anggun yang cantik dengan gaun kerja gradasi coklat yang serasi. Saat Aji masuk ke dalam lift, namun dengan cepat bertindak seakan-akan tak mempedulikan kehadiran Lily. Gadis itu tak ikut masuk. Lily, lo sial bener sih, tagar sisi jahat protes. Berdoalah. Lily, semoga ia sedang baik hati, tagar sisi baik ketakutan tapi berusaha menenangkan. Pagi pak, sapa Lily takut-takut. Pagi, jawab Aji tanpa menoleh. Perasaan kemarin saat naik lift, Lily tak merasa kecepatannya selambat ini. Sekarang kok rasanya lama sekali. Hari pertama sudah telat, ujar Aji. Kepalanya berputar sedikit, memandangi Lily dari bawah naik hingga ke wajahnya. Garis tipis di sudut bibirnya melengkung naik sedikit, seperti menertawakan dirinya. Belum, Pak, masih 5 menit lagi, kata Lily sambil menunjuk jam tangannya. Pukul 7.55 pagi. Aji tak menjawab, hanya tertawa kecil. Lalu mereka berdua sama-sama melihat angka yang terus berubah di samping atas pintu. Lantai 2, 3, 4, 5. Lily bersiap-siap di depan pintu, tanpa mempedulikan Aji yang mundur sedikit menghindari tubuhnya. Tapi angka terus berjalan. Lantai 6, 7. Loh, ini kenapa? Aduh, kok gak berhenti? Keluh Lily kebingungan. Telunjuknya sibuk menekan-nekan angka 5 berulang kali, tapi lift terus naik hingga berhenti di angka 9. Loh, kok malah berhenti di lantai 9 sih? Pintu lift terbuka. Lily melirik ke belakangnya. Perlahan-lahan ia mundur memberi jalan. Tubuh Aji yang menjulang tinggi sedang berdiri angkuh dengan bibir bergerak-gerak menahan tawa. Tangannya melambai menyuruh Lily keluar. Dengan menunduk malu, Lily ikut keluar. Tepat di samping pintu lift terdapat tulisan, khusus lantai 9 SD 23, dan satu tulisan tambahan lain, hanya VIP. Dua tulisan yang seketika membuat bulu kuduk Lily meremang. Lily tahu artinya VIP. Itu artinya lift hanya digunakan untuk para pemimpin perusahaan. Pantas saja tadi gadis cantik tadi hanya memberi hormat tapi tidak ikut masuk. Dan dia dengan seenaknya menggunakan lift itu tanpa peduli. Saya ingin tahu sampai kapan kamu bisa bertahan bekerja.
Baru hari pertama saja sudah seperti ini. Bibir Lily mencebik, tak tahu harus berkata apa. Tapi matanya sibuk melirik-lirik pintu lift satunya yang terletak di sebelah lift khusus itu. Tak ada tanda apapun di situ. Berarti itu lift yang benar. Aji melihat juga arah mata Lily. Ia hanya menghela nafas dan menggeleng-geleng. Kamu ini makin cantik, makin bego. Kontan mata Lily membulat besar, menahan jengkel. Tapi ia hanya melemparkan tatapan tajam, yang ditanggapi santai oleh Aji. Ini bos jahat bener sih, tagar sisi jahat menahan geram. Pintu lift yang satu itu terbuka. Buru-buru Lily masuk. Saat ia menghadap ke pintu yang masih terbuka, tampak Aji juga sedang berbalik untuk pergi. Tiba-tiba, terbit ide iseng di otak Lily. "Pak, celana bapak bolong gede tuh," katanya setengah berteriak. Pintu lift mulai menutup perlahan. Seketika kedua kaki Aji membeku. Dengan cepat ia memutar badan memeriksa celana bagian belakangnya. Ia terlihat lucu berputar-putar memegang celana. Tidak kenapa-kenapa, tidak ada apapun. Semua normal. Suara tawa cekikikan terdengar sesaat sebelum pintu lift tertutup sempurna. Aji segera mengerti. Si gadis Badung membodohinya. Lily sendiri tertawa terbahak-bahak di dalam lift. Menikmati pembalasan terhadap si bos berhati es itu. Yes, berhasil, berhasil. Lily mengepalkan tinju ke atas dan tersenyum-senyum senang. Sampai ia melihat jam tangannya lagi. Pukul 8:05. Ia terlambat.